semua anak-anak sekalian? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Yes. Oke, jangan lupa murojaah hafalannya juga ya. Jangan lupa juga sholat duha, kemudian bantu ayah bunda dalam kondisi senang ataupun tidak senang. Karena kita adalah anak-anak terbaik dan anak-anak pilihan yang hadir bersama ayah bunda kita di rumah. Oke, mari kita mulai pembelajaran kita hari ini. Pengetahuan lingkungan sosial budaya daerah dengan singkatan PLSBD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan pembelajaran kita kali ini kita akan berbicara tentang keadaan iklim dan tanah yang ada di Pulau Flores, Pulau Lomblen, dan juga Pulau Alor. Nah, ada 8 kabupaten yang membentang dari ujung barat sampai timur Pulau Flores. Kemudian ada 1 kabupaten di Pulau Lomblen, kemudian ada 1 kabupaten juga di Kepulauan Alor. Nah, anak-anak sekalian, dengan itu kita akan mengetahui bahwa pasti banyak sekali keadaan iklim dan keadaan tanah yang jauh berbeda antara Pulau Flores, kemudian Pulau Lomblen, dan juga Kepulauan Alor. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang bagaimana keadaan tanah yang ada di Kepulauan Flores, Alor, dan Lembata. Nah, di Pulau Flores itu keadaan tanah, kemudian Lembata dan Alor sama. Struktur tanahnya kasar, berbukit-bukit, dan juga terdapat beberapa pegunungan. Nah, kemiringan yang ada di Kepulauan Alor, Flores, dan Lembata itu sampai 50 derajat ya. Kemiringan sampai 50 derajat ininya. Kemudian ada sekitar 30% dataran rendah dan juga daerah aliran sungai yang ada di Kepulauan Flores, Alor, dan Lembata. Nah, di sana terdapat beberapa jalur pegunungan yang ada di Pulau Flores khususnya. Nah, anak-anak sekalian, terdapat 5 jalur pegunungan yang terdapat di Pulau Flores. Yakni yang pertama itu jalur pegunungan Beliling yang ada di Kabupaten Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai, Ibu Kota Labuan Bajo. Nah, ini masih masuk dalam Manggarai Raya, ya, Pegunungan Beliling. Kemudian Pegunungan Panco, Mandasawa, diikuti juga dengan Pegunungan Lempe Busu, kemudian Pegunungan Kimang Buteng, dan juga Pegunungan Egon. Nah, dari jalur pegunungan ini terdapat beberapa gunung api yang aktif di Pulau Flores dan juga di Pulau Lomblen. Nah, ada sekitar 5 gunung api yang masih aktif terdapat di Pulau Flores, yakni gunung api Inerie. Nah, ada kapal feri penyeberangan itu yang namanya KM Inerie. Kemudian Gunung Ego, dan juga kemudian Gunung Ebu Lobo, kemudian ada Gunung Ija dan juga Gunung Ile Lewotobi. Nah, Ile Lewotobi. Jadi, anak-anak sekalian, dari sini kita bisa dapat mengetahui bahwa ternyata di mana ada gunung api yang aktif, maka akan memberikan kesuburan. Jadi, humus tanahnya itu jauh lebih subur daripada daerah yang gunung apinya tidak ada. Nah, kayak kita di Pulau Timur ini tidak ada gunung api aktif. Jadi keadaan tanahnya walaupun banyak bentangan dataran rendah, tetapi ternyata kualitas tanahnya tidak sebagus yang ada di daerah-daerah yang memiliki gunung api. Nah, dari dataran rendah ini yang anak sekalian, dapat kita ketahui bahwa ada beberapa dataran rendah yang memiliki
memiliki aktivitas pertanian bagi masyarakat yang ada di sekitar itu. Nah, ada sekitar 5 wilayah yang ada di Flores, Lembata, dan juga Alor itu memiliki dataran rendah yang kemudian ada humus tanah dan juga memberikan peluang pertanian bagi masyarakat yang ada di sana. Yang pertama, dataran rendah yang ada di Manggarai Raya, yakni dataran rendah Lembor, Satarmese, Wailaka, kemudian Waireka, dan juga Waibobo. Nah, itu ada di Manggarai Raya. Kemudian dataran rendah yang ada di Kabupaten Nagekeo dan Ngada yang sebelumnya masuk dalam zona Kabupaten Ngada, yakni Mbai, Zau, Sao, Kaburai, dan juga Maupongga. Nah, di Maupongga, itu dataran rendah yang memiliki hasil pertanian yang sangat luar biasa. Begitupun yang tadi di Manggarai Raya. Nah, itu penghasil beras juga ternyata yang ada di NTT. Kemudian ND terdapat satu tempat dataran rendah ini Mautenda. Kemudian di Flores Timur itu Konga, dan juga kemudian terdapat di Pulau Alor ternyata. Nah, di Pulau Alor itu ada dataran rendah Lantoka yang ada di Kokar, dan juga kemudian Benlelak. Itu ada di Kabupaten Alor. Nah, jadi anak-anak sekalian, menandakan bahwa NTT itu memiliki tempat-tempat yang bisa menjadi penghasil hasil pertanian yang cukup bagus, namun bisa berpengaruh karena ada pengaruh iklim yang ada di daerah sekitar. Nah, oleh karena itu dataran rendah ataupun keadaan tanah itu tidak berpengaruh dengan kehidupan masyarakat jika iklim ada di daerah itu tidak bagus. Nah, sehingga namun keadaan iklim yang ada di Flores, Alor, dan Lembata itu jauh berbeda dengan daerah lain. Nah, keadaan iklim yang ada di Flores, Alor, dan Lembata itu curah hujannya itu berbeda antara Pulau Flores dengan Pulau Alor. Tapi di Pulau Flores juga berbeda antara kabupaten yang satu dengan kabupaten yang lain. Nah, tapi perlu kita ketahui bersama bahwa angin dan juga iklim yang ada di Indonesia secara keseluruhan itu ada dua iklim. Nah, iklim anginnya itu angin musim timur dan juga angin musim barat. Nah, angin musim timur itu antara bulan November sampai Maret. Kemudian barat itu antara bulan April sampai Oktober. Nah, ini yang kita ketahui bersama. Nah, dari sini kita dapat mengetahui bahwa curah hujan yang ada di Flores, Lembata, dan Alor itu berbeda. Nah, di Manggarai Raya, anak-anak sekalian, Manggarai Raya itu curah hujannya antara 1000 sampai 3000 mm per tahun. Tapi berbeda dengan yang ada di daerah lain selain Manggarai Raya, itu hanya kisaran 800 sampai 1500 mm ya per tahun. Ini menandakan bahwa daerah yang satu dengan daerah lain yang ada di Pulau Flores, Lembata, dan Alor itu tingkat kebutuhan air masyarakat itu berbeda. Nah, sehingga pertanian juga akan berpengaruh. Nah, jadi inilah yang kemudian memberikan kita gambaran bahwa musim kering itu lebih panjang daripada musim hujan. Nah, musim kering itu jauh lebih panjang daripada musim hujan. Kenapa? Karena daerah lain selain Manggarai Raya itu musim hujannya itu jauh lebih sedikit. Kenapa? Karena curah hujannya itu sedikit, antara 800 sampai 1500 mm per tahun. Nah, itu kan memberikan gambaran kepada kita. Ternyata air hujan, hujan itu sangat berpengaruh sekali bagi kehidupan masyarakat secara keseluruhan, dan juga pada masyarakat yang ada di Flores, Lembata, dan Alor itu pada khususnya. Sehingga mari kita jaga keadaan hutan kita, jangan menebang hutan secara liar. Nah, yang biasa disebut illegal logging tidak boleh.
Karena begitu kita memelihara keadaan hutan kita, maka kita sedang bersama-sama membangun kelestarian lingkungan yang ada di sekitar kita dan juga bisa bermanfaat untuk kehidupan masyarakat secara umum dan keseluruhan, dan juga untuk diri kita sendiri. Mari kita jaga daerah kita dari illegal logging. Bila kita mengetahui ada orang yang melakukan illegal logging, laporkan pada pihak yang berwajib agar bisa dilakukan proses dan juga mencegah dengan cepat supaya bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Oke, insya Allah anak-anak sekalian, itu pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa bahwa kita adalah anak-anak terbaik sekalipun kita belajar dari rumah. Mari kita tutup pembelajaran kita dengan sama-sama melafalkan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.